Tujuan saya masuk Al-Islam. Tujuan saya masuk Al-Islam. Tujuan saya masuk Al-Islam. Tujuan saya masuk Al-Islam. Tujuan aku masuk Al-Islam, Saya masuk Al-Islam dengan secara paksaan. Awal saya pertama masuk Al-Islam itu tidak punya tujuan karena paksaan dari orang tua. 1. Tujuan masuk Al-Islam. Tujuan saya itu menuntut ilmu. Ya, tujuan saya masuk Al-Islam ini tiada lain untuk mencari ilmu. Karena dalam hadis juga sudah dijelaskan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Karena satu kemauan saya sendiri, ketika ada tawaran dari orang tua saya, apakah mau di luar SMP atau di pesantren, saya memilih pesantren. Untuk menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. 1. Tujuan masuk Al-Islam hanya thalabul ilmi. Setelah saya di Al-Islam, mulai di situ saya sadar bahwa saya harus merubah tujuan saya masuk Al-Islam, yaitu dengan mencari ilmu. Ya, tiada lain buat talabul ilmi ya, menuntut ilmu. Pastinya menuntut ilmu. Yang kedua, saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Karena salah satu masuk pondok itu salah satu orang tua bahagia. Dan untuk mencari ilmu agama untuk lebih mendalam. tujuan aku masuk Al-Islam pasti ya buat nambah ilmu. Ya, buat nambah ilmu, nyari ilmu yang lebih banyak lagi. Pesan saya ketika saya masih anak baru, Kesan awal aku masuk Al-Islam tuh Waktu jadi anak baru, Pesan saya ketika anak baru, Kesan saya menjadi anak baru. Kesan saya waktu jadi anak baru. Kesan saya menjadi anak baru itu, Kesannya itu kesan kehidupan saya awal masuk sini. Waktu itu belum tahu apa-apa ya. yang saya rasakan itu saya bisa merubah diri saya. karena sulis sebelumnya udah merasakan pondok. terus saya ngerasainnya gimana ya? Kaget. Awalnya lumayan kaget. pastinya kaget ya, kaget dengan Kaget juga pertama kali masuk pesantren. sangat Saya masih merasakan. Pertama sedih ya, yang tadinya nggak mandiri menjadi mandiri setelah masuk Al-Islam. Karena kebiasaannya berbalik bertolak belakang sama kebiasaan yang sebelumnya. Jadi waktu masuk ke Al-Islam sebagai anak baru sudah langsung beradaptasi, sudah langsung mengetahui kegiatan-kegiatannya. Jadi saya merasa saya sudah terbiasa dengan kegiatan di sini. Soalnya kan kalau di sini tuh ketat banget ya. Terus kesehariannya tuh ngomong pakai bahasa, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Ketika saya dibandingkan ketika saya di luar, itu rasanya beda sekali. Sebuah organisasi yang sangat kejam ya. Dari awal saya masuk itu kayak kegiatan itu ya, saya merasa kaget dengan kegiatan yang ada. Karena kita tuh harus jauh dari orang tua, terus juga kaget dengan kegiatan yang ada di pondok. Biasanya saya tuh kalau bangun tidur nih waktunya azan doang. Ternyata dalam pesantren tuh kayak gini, banyak aturan-aturan yang harus kita jalani, banyak yang disiplin gitu. luar biasa berjauh beda dengan sekarang. Karena salah satunya ketika saya anak baru itu saya tidak tahu pesantren itu seperti apa, cara berbaurnya. Sistem pembelajarannya di sini, karena emang sebelumnya aku belum pernah ngerasain kalau sistem kayak gini. Karena di situ saya mulai membiasakan dengan kebiasaan yang biasa di pondok. Tapi di sini mewajibkan memakai bahasa. Sedangkan di pondok soleh sebelumnya itu tidak. Jadi di sini tuh lebih berdisiplin dengan memakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Malahan kita tuh nggak boleh pakai bahasa Indonesia dan Sunda. Kan saya mah ngomongnya bahasa Sunda ya kalau di rumah. Jadi gimana gitu ya, bingung harus ngomong apa. Saya bisa mengubah adab saya di sini, bisa mengubah akhlak di pondok ini. Terus waktu itu masuk bagian bahasa iya, maksudnya bagian keamanan iya, pokoknya mah gitu tuh. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, aku juga bisa ngebawa diri aku
buat nyaman di sini, buat nyaman sama sistem pembelajaran yang ada di sini. Kalau di pondok sebelum azan udah dibangunin, udah bangun itu kan bukan suatu hal yang mudah, harus perlu perjuangan ya, kita kayak ngantuk lah. Terus juga apa-apa ngantri, mandi ngantri, makan ngantri. Terus ngomong kesehariannya tuh pakai bahasa Arab, Inggris, dan Jepang. Nah, terus juga di sekolahnya harus berinteraksi dengan teman-teman baru gitu ya. Dan yang enggak terpikirkan tuh saya punya teman dari berbagai daerah, kayak dari Bekasi, dari Bandung, dari Lampung. Nah sebelum itu saya nggak bakalan kira punya teman yang jauh-jauh gitu. Kesan saya waktu kelas 5, Saya rasakan ketika saya menjadi OSIS. Waktu jadi OSIS, Kesannya itu Kesan saya pertama kali jadi kelas 5 itu kesan menjadi kelas 5. Kesan nota di waktu kelas 5. pengalaman saya di kelas 5. Kalau di Al-Islam kelas 5 itu wajib jadi pengurus gitu ya, kayak OSIS, jadi kayak tangan kanannya pesantren gitu. Kesan saya ketika kelas 5, saya itu sebagai OSIS, sebagai pemimpin itu ternyata tidak mudah. Sebagai pemimpin itu adalah pembelajaran kita untuk kedepannya. Itu sangat berat. Karena kenapa? Karena kita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pondok pesantren, kemudian terhadap anggota-anggota kita. ya emang berat ya. Soalnya kan dikasih amanah buat ngurusin anak-anak, ada yang ada di Al-Islam, santri yang ada di Al-Islam. Ya pokoknya berat banget, tapi gimana lagi kalau misalkan amanah mah ya berarti pimpinan pondok tuh udah percaya ke kita. Sangat penuh beban atau penuh tanggung jawab. Di situ saya mulai paham bahwa tujuan kita di Al-Islam itu akan melalui beberapa tahap, yang salah satunya kita menjadi OSIS. Nah, di kelas 5 nih udah mulai kita di kelas 5 ya, kalau di Al-Islam kita tuh bakal jadi OSIS. Kan kita kelas 5 tuh jadi OSIS ya. Kita jadi OSIS itu kan ngatur. Kira ngatur itu gampang, ternyata nggak sesuai dengan yang ada di pikiran otak. Ternyata ngatur itu kita harus ngatur diri sendiri iya, ngatur orang lain iya, kita bertanggung jawab pada diri sendiri dan juga orang lain. Nah awalnya saya tuh mikir jadi kelas 5 itu enak ya, jadi kelas 5 gitu, memegang organisasi, bisa leha-leha, bisa santai. Ternyata itu semua tidak. Jadi di mana kelas 5 itu dikasih beban oleh pondok untuk mengurusi semua anggota-anggota yang di pondok ini. Jadi cukup berat sekali ya menjadi OSIS itu, soalnya kan emang yang nanggung jawab anak-anak tuh kita gitu, kelas 5-nya gitu. itu harus yang dikuatkan itu salah satunya kebersamaan. Oke, apa kesan Ayu waktu jadi anak baru di Al-Islam? Kesan saya menjadi anak baru yang tadinya mandiri. Tetap nih, nggak mau. Ya, kesan kamu menjadi anak baru apa? Kesannya itu Kan saya mah ngomongnya bahasa Sunda ya kalau di rumah, jadi gimana gitu ya, bingung harus ngomong apa. Enggak, jangan, Bata, ulang lagi. Jangan ganggu. Ayo lanjut. Bagian bahasa iya, maksudnya bagian keamanan iya, pokoknya mah gitu tuh, pokoknya mah hatinya tuh gak bisa ngomong, gak bisa ngomong. Nah, salah. Gimana sih ini? Jadi saya kayak sebagai orang asing di sini. ayo ketawa lagi lah. Siapa yang ketawa?